Bagaimana kabarnya? Saya percaya teman-teman tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan kita. Kita mau katakan ajaib Kau Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Siap memuji nama Tuhan kita dengan dahsyat, amin. Mari kita besarkan nama Tuhan kita. Dengan semangat kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kita katakan, kita katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita mau bawa pujian ini lebih dahsyat lagi, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sama-sama kita katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap lompat bagi Tuhan kita. Ajaib Tuhan, amin, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Biar musik menyembah Tuhan. Kita mau muji nama Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Yeah, yeah, yeah. Sama-sama melompat bagi Tuhan kita. Woo. Wow. Lebih lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, amin, agung dan perkasa, sumber-sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa, kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, kami mau dekat padamu Bapa. Dalam keadaan apapun Tuhan, dalam kondisi seperti ini Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami andalkan. Kami mau datang padamu Bapa.
satu kasih yang abadi, kini ku dapat aku bawa hidupku. Mari kita katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami mau bawa pujian kami lebih lagi. Kami mau lebih dekat kepadamu Bapa. Adakan dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku dapat aku bawa hidupku. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Lebih lagi katakan, oh, dan wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, mengejar hadiratmu Tuhan. Oh, mengejar hadiratmu, lebih dekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu, membawa hati kami, membawa hati kami. Oh Yesus, ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Haleluya.
Tuhan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Lebih lagi katakan mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom teman-teman youth semua, apa kabarnya? Masih tetap di rumah aja ya, tetap jaga kesehatan, udah mulai bosan semuanya? Ya saya juga sama, udah mulai bosan, udah kangen aktivitas di luar rumah ya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita percaya kalau Tuhan Yesus turut bekerja di dalam segala sesuatu, amin. Kita juga percaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini bukan suatu kebetulan, tapi ini bisa jadi kekuatan, bisa jadi peneguhan buat setiap kita di tengah masa sulit ini, amin. Oke, sebelum mulai saya mau ngingetin teman-teman bahwa tema bulanan kita di bulan ini, di bulan April itu adalah worship, tentang penyembahan. Dan hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang penyembahan. Saya bawain judul sharing deeper, lebih dalam. So kita mau belajar hatinya Tuhan, kita mau belajar lebih dekat lagi, lebih kenal lagi sama Tuhan kita, sama sosok yang kita sembah. Are you ready? Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau sore hari ini Tuhan kami masih boleh mendengar firman Tuhan, kami masih diberikan kesempatan ya Tuhan untuk boleh mendengar kebenaran lagi ya Bapa. Mari ya Tuhan, baik kiranya Engkau Tuhan yang kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, Engkau juga yang lawat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat media apapun Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan akan menjadi kekuatan ya Tuhan, akan so powerful Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak. Saat ini Tuhan kami mau berikan hati kami, pikiran kami untuk fokus, untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, teman-teman boleh siapin catatannya, boleh di notes, handphone, boleh di buku juga. Yang jelas pastiin teman-teman fokus dan beberapa menit ke depan biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita, amin. Oke, teman-teman ngomongin penyembahan itu sebenarnya sebuah hubungan. Hubungan itu melibatkan banyak orang ya, sosial lah istilahnya gitu yang namanya hubungan tuh. Jadi interaksi, ngomongin interaksi. Dimana di situ ada prosesnya, teman-teman deket sama seseorang gitu, mungkin yang kayak cowok-cowok lah ngajak PDKT cewek, kecengan gitu kan. Di saat akhirnya kalian menilai dia approve nggak nih, sesuai nggak nih sama gua. Cewek-cewek juga kayak gitu, atau dalam pertemanan juga kamu bisa deket sama sahabat kamu. Sekarang kan prosesnya nggak langsung dalam sehari gitu. Oke lah, klik dalam sehari, tapi percaya dalam seminggu, sebulan, setahun kamu bakal lebih kenal dia, apa kesukaannya, apa hobinya, bahkan kejelekannya dia. Lama-lama kamu ngerasa, dia orangnya moody, gua harus bersikapnya kayak gimana. Kalau dia tipe orang yang moody, kita kan harus tahu dong, kalau misalnya dia kayaknya lagi nggak enak nih moodnya, gue harus lebih ngejaga, karena kalau nggak nanti bakal kayak kompor gitu kan, dan semacamnya. Jadi intinya yang namanya hubungan itu butuh proses dan ada interaksi di dalamnya, ada aksi, ada reaksi. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa worship itu adalah sebuah hubungan, sama-sama bilang hubungan.
Ya, worship itu, penyembahan itu adalah sebuah hubungan di dalamnya melibatkan penyembah dan yang disembah. Worship itu kan kata kerja, menyembah berarti melibatkan penyembah kita as worshipper dan Tuhan Yesus sebagai yang disembah. Nah pertanyaannya, karena worship itu hubungan, adalah sebuah hubungan kebenarannya, sebenarnya kita kenal nggak sih siapa yang kita sembah? Oke, teman-teman tahu Tuhan Yesus, dia tuh katanya yang mati buat gua. Dia itu katanya bisa bikin mujizat. Dia itu katanya baik. Dia itu katanya memperhatikan gua setiap saat. Apakah teman-teman mengenal Tuhan Yesus cuma dari kata orang, atau teman-teman benar-benar kenal? Karena kalau teman-teman cuma bilang katanya, sebenarnya teman-teman nggak kenal siapa yang kalian sembah. Miris banget nggak sih? Sama kayak kita, mungkin kayak kalian gitu yang aku nggak terlalu suka K-pop gitu, cuma suka Korean drama doang. Buat kalian yang kayak suka K-pop, ada punya idol gitu ya, punya idola di sana, pasti kalian tahu. Tapi kan kalian nggak kenal. Buktinya kalau misalnya siapa ya, dede gue tuh ngefans banget sama Xiumin. Gue aja nggak tahu mukanya yang mana, lupa lagi. Cuman tapi kalau ditanya Xiumin kenal Resa nggak? Dia nggak akan kenal siapa Resa gitu. Tapi kalau Resa mungkin ya kulit-kulitnya Xiumin tahu lah, maksudnya kesukaannya, ininya, itunya. Itu pun yang Xiumin putuskan untuk dia kasih tahu ke publik gitu. Jadi fans-fansnya pada tahu. Tapi lebih dari itu teman-teman, menyembah itu ngomong sesuatu yang sakral. Penyembahan itu ngomong sesuatu yang intim. Jadi kamu harus kenal loh, bukan tahu, bukan dengar. Kamu tuh kenal, mencicipi nikmatnya dari hubungan dengan yang kamu sembah itu. Ini kan namanya hubungan gitu. Dan dan yang disembah Tuhan Yesus gitu, dia tuh harus mengenal kita. Ya oke, dia tahu karena dia pencipta kamu. Tapi maksudnya apakah kalian tuh, Tuhan tuh sering kamu aja ngobrol, interaksi dua arah gitu, atau cuma kamu yang kerjaannya ngadu, ngomel, dan semacamnya gitu. Nah hari ini teman-teman, seperti judul sharing yang mau aku bawain, kita mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena tadi menyembah itu sebuah hubungan kita tuh harus lebih dalam lagi sama Tuhan, penyembahan kita bakal lebih dalam lagi gitu. Dan di atas segala sesuatunya, kita percaya bahwa hubungan ini tuh respon. Seperti yang Kosem bawain di awal bulan ya, worship is response gitu. Jadi semuanya tergantung kita, dan termasuk respon teman-teman saat ini mendengar firman Tuhan. Apakah sungguh-sungguh atau enggak. Nih hari ini nih, bukan saya yang bicara, oke lah, anggap saya kayak proyektornya gitu. Tapi isinya yang keluar itu bukan saya yang ngomong, tapi Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Dan dia tuh lagi ngomong ke kalian saat ini bahwa dia tuh pengen kalian tuh mengenal dia lebih dalam lagi gitu. So hari ini lewat firman Tuhan, kita mau belajar hatinya Tuhan tuh apa, kayak gimana sih, dia tuh mau apa, terutama di masa-masa sulit kayak gini, dia tuh mau kita belajar apa, gitu. Oke. Ada 3 poin teman-teman yang mau saya sampaikan tentang penyembahan untuk kita lebih mengenal Tuhan, untuk kita menyembah lebih dalam lagi. Karena ketika kita tahu identitas yang kita sembah, saya percaya kita nggak akan asal-asalan ketika kita datang. Kita nggak akan seadanya, kita nggak akan sembarangan, kita nggak akan ngenyek firman-Nya, tapi kita benar-benar menghormati hadirat Tuhan. Amin. Oke, poin yang pertama. Worship itu personal, sama-sama bilang personal. Ya, atau dalam bahasa Indonesia bersifat secara pribadi ya. Cuman kalau buat saya dalam bahasa Inggris, personal itu artinya lebih dalam daripada terjemahannya bahasa Indonesianya pribadi, secara pribadi. Oke, gue ngerti masing-masing. Enggak, lebih dari itu teman-teman. Kalau buat saya yang namanya personal itu sesuatu yang intim, melibatkan privacy gitu. Sama kayak teman-teman berhubungan dengan sahabat kalian, atau mungkin pacar kalian, orang tua kalian, itu tuh one by one. Maksudnya di sini worship personal itu apa? Itu tuh intim teman-teman. Kamu nggak bisa nebeng, even dalam kebaktian. Kamu tuh nggak bisa istilahnya. Ya ini kan bareng-bareng, ngerti nggak sih? Jadi kayak kamu bilang, kalau kayak dulu kita waktu zaman sekolah, gue dulu zaman sekolah gitu. Kalau ngerasa dihukumnya bareng-bareng kan kayak bagi-bagi senang-senang, ya oke. Tapi worship tuh nggak kayak gitu sifatnya. Kamu ada di ruangan yang sama, menikmati perjamuan yang sama dalam suatu kebaktian gitu ya. Itu tuh berbeda karena sifatnya personal, intim. Tuhan tuh bekerjanya one by one. Enggak dari satu ke semua. Tapi tuh kayak kalau benang tuh istilahnya satu ke si ini, satu ke si ini, satu ke si ini gitu. Jadi sifatnya personal dan itu tuh intim. Bener-bener kayak kamu menghargai suatu hubungan dengan seseorang, nggak peduli kan orang mau lihat atau enggak, orang mau tahu atau enggak, pokoknya
ini tuh sesuatu yang intim, apalagi sama Tuhan ini tuh lebih dari intim, tapi kudus teman-teman. Ini tuh hubungan yang sakral. Kita mau buka satu ayat, sama-sama kita mau buka di dalam Markus 1 ayat 35. Oke, Markus 1 ayat 35, biar saya bacain buat teman-teman. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, ia di sini Tuhan Yesus, dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oke, teman-teman boleh boleh highlight pergi keluar dan sunyi. Sama-sama bilang pergi keluar. Sunyi. Ya. Di sini tuh ngomongin Tuhan Yesus gitu, dia berdoa, istilahnya kalau kita saat teduh lah gitu ya. Berdoa, baca firman, memuji Tuhan, menyanyi, apapun. Ingat, penyembahan tuh bentuknya banyak banget. Tuhan menyembah Bapa, dia quality time sama Bapa, dia pergi keluar. Artinya apa? Dia tuh nyari space di mana private, teman-teman. Di mana di situ nggak ada yang ganggu. Bahkan tadi saya bilang highlightnya sunyi. Apa artinya tenang? Nggak ada something yang ngedistract kamu ketika kamu saat teduh. Ya, thanks to teknologi ya, makanya kita bisa tetap menyampaikan firman Tuhan, even kondisi home quarantine kayak gini. Tapi maksudnya kita harus tetap tahu batasannya. Kayak lagi saat teduh, coba di silent atau ada mode buat don't disturb kan. Teman-teman bisa pakai yang kayak gitu-gitu. Intinya nggak ada yang ngedistract kita dari hadiratnya Tuhan gitu. Itu tuh saat yang intim lu tuh nggak boleh diganggu gitu. Bener-bener nggak melibatkan siapa-siapa, cuman kamu dan Tuhan. Sama-sama bilang cuman saya dan Tuhan. Ya, penyembahan itu cuman antara saya pribadi dan Tuhan, nggak melibatkan siapa-siapa. That's why teman-teman dalam suatu kebaktian mungkin kalian pernah ngalamin gitu ya, entah jadi si A atau si B lah, anggap aja si A dan si B, mereka ikut kebaktian yang sama. Let's say ikut kebaktian di youth kita atau ke suatu KKR bahkan yang besar gitu, tapi mereka mendengar lagu yang sama, bener nggak? Mereka dilayani oleh orang-orang yang sama, nggak yang satu dilayani sama pastornya, yang satu dilayaninya sama siapanya, nggak. Semua dilayani dengan orang-orang yang sama, dengan tim yang sama, tim PW yang sama, firman Tuhan yang bawainnya sama, pastornya gitu. Firman Tuhannya juga sama kan yang dia dengar, semuanya sama. Tapi hatinya berbeda. Kenapa? Karena penyembahan itu sifatnya personal. Even kamu secara physically bersama orang lain gitu, atau mesbah keluarga sekalipun ya teman-teman, kamu berlima, berempat, bertiga gitu sama papa, sama mama, sama adik kakak, worship itu sifatnya personal gitu. Hati kamu dengan Tuhan, hati mereka masing-masing dengan Tuhan. That's why pengalaman spiritual setiap orang tuh encounter-nya sama Tuhan aja beda-beda. Saya nggak bilang kayak tadi contohnya si A sama si B gitu. Kalau misalnya hatinya nggak menyembah, pasti misalnya si A menyembah nih ya, dia pasti beda. Dia merasakan jamahan Tuhan, dia ngerasa gila nih firman Tuhan nguatin, kupingnya tuh benar-benar terbuka, hatinya benar-benar terbuka. Tapi kalau si B udah datang aja nggak mau, misalnya ogah-ogahan, dia nggak akan dapet apa-apa. Itu contoh kasus pertama gitu. Contoh kasus kedua, si A sama si B sama-sama siap. Tapi Tuhan tuh bekerjanya, Roh Kudus tuh bekerjanya bisa aja beda teman-teman caranya. Yang satu dikuatin lewat pujian penyembahan, yang satu lewat firman Tuhan, atau dalam firman Tuhan beda poin, atau beda poin yang sama tapi nangkepnya beda gitu, remanya beda. Nah itu bener-bener caranya tuh banyak banget gitu. Tergantung hati kita dan sifatnya personal. Jadi teman-teman belajar menghargai Tuhan tuh nggak karena lihat kiri kanan ngangkat tangan ya udah gue ikutan angkat tangan. Aduh kiri kanan merem, masa gue nggak merem, malah gue ini melek-melek lihat kanan kiri. Nggak, bukan karena kiri kanan. Worship itu personal teman-teman. Itu tuh sesuatu yang private, yang bener-bener cuman kamu sama Tuhan yang tahu, nggak ngelibatin siapa-siapa selain kalian berdua. Sweet banget nggak sih? Sweet banget loh kalau menurut aku. Oke, jadi poin pertama, supaya kita mau kenal Tuhan lebih dalam, betul, deeper. Tuhan bilang saat ini sama kita semua, penyembahan, hubungan kita itu spesial loh. Cuman berdua, cuman gue dan lu. Tuhan mau bilang seperti itu. So belajar hargain hadirat Tuhan, hargain firman-Nya ketika diberitakan, ketika kamu baca, ketika kamu dengar, jangan ngenyek, jangan cari pembenaran. Ingat ini hubungan kamu personal sama Tuhan. Poin kedua, penyembahan itu, worship itu all about Jesus. Sama-sama bilang all about Jesus. Yap, kita mau sama-sama buka dulu sebelum kita belajar sama-sama di poin ini lebih dalam. Di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Kita sama-sama buka ya, di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Oke, kita baca sama-sama ya buat teman-teman yang udah dapat.
Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia di sini Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah Bapa itu dia memberikan suatu otoritas jelas ya sama Tuhan Yesus. Dia meninggikan nama Yesus, dan sudah jelas gitu di ayat ini akan datang harinya gitu, ketika nanti Tuhan Yesus datang, semua lutut itu berlutut di hadapan Tuhan, bertekuk lutut meninggikan Tuhan. Gak ada satupun yang gak bisa gitu, dan semua lidah bakal mengaku Yesus itu Tuhan, bukan nabi, bukan orang yang kebetulan dapat pengurapan dan bisa ngadain mujizat. No, dia itu Tuhan gitu. He is Almighty God gitu. Dan jadi worship itu apa? All about Jesus gitu. Ketika worship itu semuanya tentang Tuhan Yesus, berarti ketika kita datang, kita ke gereja buat apa sih? Buat menyembah Tuhan ya. Ya oke, menyembah Tuhan itu bisa di mana aja. Gereja itu bukan cuma menyembah Tuhan, tapi untuk hidup berkomunitas supaya hidup kita bisa lebih dalam lagi menyembah Tuhan, ditolong, ditopang, dikuatkan dalam komunitas. Tapi intinya baik lagi untuk menyembah Tuhan dengan maksimal gitu lewat hidup kita. Ketika penyembahan kita itu kan harusnya tentang Tuhan, yang harusnya kita rindukan tuh siapa? Tuhan yang datang. Bukan kecengan kamu, datang nggak ya dia hari ini ke youth? Bukan teman kamu datang nggak ya hari ini? Dia nggak datang, nggak bisa kongko deh, nggak bisa nongkuy deh udah ini pulang dari youth. Bukan kayak gitu teman-teman. Ketika yang kamu rindukan itu Tuhan Yesus, ya all about Jesus. Kamu nggak peduli siapa yang melayani di depan, WL-nya siapa, WL-nya si ini gue datang telat aja, nanti firman Tuhan, firman Tuhannya si ini gue skip aja minggu depan. Enggak teman-teman, yang kamu cari itu Tuhan Yesus, yang kamu rinduin itu Tuhan Yesus. Ketika yang kamu rinduin itu Tuhan Yesus, yang bakal memuaskan kamu itu Tuhan Yesus. Tapi ketika yang kamu rindukan itu manusia, mau Roh Kudus bekerja pun hati kamu gak akan bisa siap menerima itu. Ya kamu bakal ngerasa puas, misalnya let's say kamu dipuaskan sama temen lah misalnya gitu ya. Contoh-contoh wajar sih anak muda biasa kayak gitu, tapi kan kebenaran berkata harusnya gak seperti itu ya. Hari ini kamu tahu kita misalnya patokannya yang memuaskan kita tuh manusia, temen, atau kamu datang ke youth biar bisa nongki udahnya dan segala macem lah. Ketika itu nggak tercapai, pulang kamu nggak bisa nongki, entah apalah disuruh mama pulang, atau teman-teman kamu pada nggak datang, atau tiba-tiba apalah, kamu ngerasa nggak puas datang ke gereja. Aneh nggak sih? Kamu datang ke gereja nggak puas karena udahnya nggak bisa nongki, nggak nyambung gitu. Jadi lu ke gereja buat apa? Jadi the why-nya kamu, alasan gitu, sebabnya kamu datang ke gereja, sebabnya kamu saat teduh itu apa? Di situ kamu bakal dapat bagian. Kalau kamu mencarinya Tuhan, kamu bakal dapat bagian dari Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu mencarinya manusia, ya kamu bakal dapat bagian hanya dari manusia. So, hari ini firman Tuhan bilang, worship itu all about Jesus. All about Jesus di poin kedua ini, saya mau bilang juga bahwa the how gitu ya, bagaimana is important, but the why is the most. Jadi bagaimana kita menyembah Tuhan itu penting loh teman-teman. Ketika kamu sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kamu gak akan asal-asalan datang. Di sini ketika aku bilang menyembah Tuhan, teman-teman jangan terbatas sama gereja dengan firman Tuhan, pelayanan, nyanyi, angkat tangan. Enggak, penyembahan itu lebih dari itu. Beyond, bener-bener jauh lah gitu. Bener-bener gak cuma nyanyi doang. Kalau kamu nganggap penyembahan itu cuma nyanyi, penyembahan kamu tuh cuma sedikit banget kalau kayak gitu. Bukan berarti yang banyak seperti apa ya. Nanti kita belajar di poin 3, penyembahan itu harusnya memberikan apa. Ketika kita mementingkan the how-nya aja. Sorry. Tadi kan saya bilang the how itu penting ya. The how itu penting teman-teman. Ketika kamu sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita gak akan asal-asalan. Kita gak akan nyia-nyiain kesempatan. Kalau kemarin-kemarin kita bisa beribadah, datang ke youth tuh bener-bener, ya kamu mau datang jam berapa boleh gitu. Kamu datang lebih awal, kamu datang on time, kamu bisa ngangkat tangan, kamu bisa menyembah sama-sama gitu. Itu tuh benar-benar gak akan kamu sia-siain. Sama seperti sekarang ketika kita udah di rumah. Ada beberapa yang menyesali kayak, aduh kemarin gue kebaktian youth yang terakhir tuh yang sebelum sekarang harus dari rumah ibadah, tuh gue gak datang tuh yang terakhir. Aduh waktu itu gue gak ngangkat tangan, gak ini.
ya saya percaya ini bakal berlalu, masa sulit ini bakal berlalu. So jadiin masa sulit ini tuh pelajaran teman-teman buat kita tuh mikir kesempatan yang ada tuh bener-bener belum tentu ada kesempatan kedua gitu. Dan the how-nya itu important banget. Itu apa ya, kesungguhan kamu tuh kelihatan sih sebenarnya dari the how-nya, tapi itu tuh impact-nya nanti ketika the why kamu udah bener dulu. Sebabnya apa, kamu tuh tahu kenapa kamu menyembah. Orang kamu diciptakan untuk menyembah, kamu nanti mati masuk surga emang kerjanya ngapain? Leha-leha gitu kayak Raja Mesir, makanin anggur, kerjaannya jadi aktivitas yang menyenangkan di dunia yang kamu pikir gitu. Bangun tidur, nggak usah kerja, nggak usah ada uang, nggak usah ada kemiskinan, kelaparan. Iya itu, tapi kita tuh nanti masuk surga tuh all the time, dalam kekekalan tuh hanya menyembah loh teman-teman. Ya nggak ngerti ya gimana nanti gitu, entah itu menyanyi, bermazmur, angkat tangan, nari-nari, joget-joget. Udah, itu doang kerjaan. Jadi kalau kamu malas menyembah, terus kamu buat apa diciptain? Karena tujuan kita tuh sampai nanti kekekalan tuh cuma satu, menyembah Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mentingin the why-nya lebih dulu, the how kamu tuh pasti bakal tercermin. Orang-orang di sekitar kamu bahkan bisa ngerasain penyembahan kamu tuh sungguh-sungguh, bahkan bisa bukan untuk memuji kamunya, bukan gila ya si Tami hebat penyembahan, enggak. Tapi ketika orang lain merasakan impact-nya, dampaknya, orang yang menyembah tuh pasti hidupnya benar-benar jadi terang dan garam gitu buat orang-orang sekelilingnya. Tapi kebalikannya, ketika the how, kamu lebih musingin the how-nya. Gimana nih pelayanan? Ya bener gitu, bener saya bilang, kan tadi nggak boleh asal-asalan ya. Chord-nya harus dihafalin, MD harus mikirin aransemennya, WL harus mikirin bagannya, liriknya, nadanya, segala macam yang pelayanan gitu. Atau kalau yang datang mikirin baju gue sopan gak ya, gue duduk di mana ya tempat terbaik yang biar gue enak gitu menikmati firman Tuhan, PW gue enak. Jadi kamu tuh nggak asal gitu dari kamu datang tuh, kamu tapi terlalu mentingin itunya, tapi why-nya kamu tuh lupa kamu menyembah siapa. Akhirnya apa teman-teman? Burnout. That's why banyak orang burnout. Saya pernah lebih dari sekali burnout. Kenapa? Karena setelah dipikir-pikir musingin how-nya daripada why-nya. Karena sebenarnya menyembah itu nggak akan pernah bikin burnout. Coba bilang kanan kirinya, menyembah itu nggak bikin burnout. Jadi ketika kamu burnout, coba dicek. Kayaknya kamu nggak lagi menyembah, tapi lagi sibuk mikirin gimana menyembah. Tapi lupa, apa sih, kenapa sih gue menyembah? Esensinya apa sih gitu? Poinnya apa? Intinya apa? Atau yang tadi balik lagi ke poin awal, kamu lupa siapa yang kamu sembah. Apakah diri sendiri mungkin sebenarnya? Muasin ego sendiri, muasin ambisi sendiri? Masing-masing kita bisa introspeksi ya. Saya percaya saat ini Roh Kudus bekerja lewat setiap kita. Itu poin kedua, all about Jesus. Jadi worship yang pertama tadi sifatnya personal, intim, private. Dan yang kedua, worship is all about Jesus. Ketiga, poin yang terakhir, worship itu giving body, soul, and spirit completely. Teman-teman, bilang completely. Yep. Jadi menyembah Tuhan itu memberikan tubuh, fisik kamu, daging kamu nih, sama Tuhan, kepada Tuhan, soul, jiwa apa aja, pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran itu knowledge kamu, terus pandangan kamu gitu ya, logika kamu, itu pikiran, perasaan itu ya perasaan kamu gitu. Ketika secara manusiawi kamu merasa disakiti, kamu merasa senang, kamu merasa sedih, kecewa, merasa tiba-tiba semangat, merasa tiba-tiba moody, merasa mager, itu perasaan. Dan kehendak itu kemampuan kita untuk memutuskan sesuatu. Kita berkehendak apa? Gue maunya apa? Gue mau kesini. Tujuan gue kesana. Jadi yang gue pilih apa? Itu soul. Dan yang terakhir spirit. Roh kita itu connect sama siapa? Itu jadi menyembah memberikan tiga-tiganya. Nggak cuma salah satu, salah dua. Apalagi cuma setengah dari tiga ini. Nggak. Tiga-tiganya dan completely. Nggak bisa kamu cuma tiga tapi yang ini setengah. Bodinya setengah. Soulnya setengah. Spiritnya setengah, nggak bisa. Harus tiga-tiganya utuh. Kalau tiga tuh tiga, nggak bisa 2,75, 2, 1, 1,5, 0,25. Yang namanya menyembah itu tiga-tiganya kamu berikan untuk Tuhan. Kita mau buka satu ayat di Galatia 2 ayat 20. Yuk kita sama-sama buka. Kita sama-sama baca bareng-bareng lagi ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Kita baca sama-sama sekali lagi, tapi teman-teman boleh sebut nama teman-teman di kata ganti aku ya. Aku tetap bacain pakai ayat aslinya ya. Kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sweet gak sih? Kita kadang dikasih sesuatu sama orang aja udah kelepek-kelepek. Ini tuh Tuhan tuh udah ngasih semuanya buat lu, buat kita gitu, buat kalian dan saya. Jadi kebenaran, ini tuh kebenaran mutlak ya. Ini firman Tuhan, dia tuh bilang Tuhan udah mati buat kita. Dan seharusnya hidup kita, badan kita, knowledge kita, gaya hidup kita, terus apalagi tadi spirit, perasaan kita tunduk di bawah Tuhan. Di bawah otoritasnya Tuhan. Jadi Tuhan yang bertahta. Yang ngomong gampang, Ci. Tenang, ini firman Tuhan berlaku buat saya juga. Saya juga masih belajar menundukkan body, soul, and spirit gitu ya. Kita sama-sama belajar, Tuhan ngerti kok hati kita. Ingat penyembahan sifatnya personal, dia tahu kita lebih dari siapapun. Jadi firman Tuhan hari ini bilang penyembahan itu memberikan tiga-tiganya itu tadi, body, soul, and spirit buat Tuhan. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa dipilih-pilih. Dan teman-teman bayangin gak sih kalau misalnya semua ini, tiga-tiganya ini gitu ya, tubuh kita, jiwa kita dan roh kita tuh diserahkan semuanya untuk Tuhan, otomatis semua aspek hidup kita, peran kita yang banyak itu sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sebagai murid, sebagai partner pelayanan, sebagai leader, sebagai pengurus, apapun lah peran kita yang banyak itu, tugas kita, tanggung jawab kita yang banyak mengikuti setiap peran itu, dan berkat yang ngikutin itu tuh semuanya udah jadi Tuhan yang bertahta. Coba teman-teman bayangin ketika kamu sepenuhnya sadar gitu dari dalam bahwa ya tubuh gua ini punya Tuhan loh, dia yang bertahta. Kalian tuh nggak akan, kalian mau apa ya, tato misalnya, kalian mau nato tuh kalian mikir Tuhan suka nggak ya gue ditato, ini punyanya dia. Sama kayak kalian ketika kalian dipinjemin barang, misalnya Ko Epen gitu, Ko Epen ngasih nitip ke kalian, atau istilahnya boleh dipakai, nitipnya nggak cuma dititipin terus nanti diambil, tapi nih pakai dulu aja sama lu. Punyanya punya siapa? Punyanya Ko Epen, bukan punya kamu. Kamu ketika misalnya atau jangan kamera deh, handphone misalnya, handphone dia bilang pakai dulu aja sok sama lu, nggak tahu nanti kapan diambil. Kita nggak tahu kan kapan Tuhan ambil yang ada di kita meninggal dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tuhan titipin, tapi itu punyanya Tuhan loh, labelnya tuh punya Tuhan, labelnya punya Ko Epen ya, tadi ilustrasi yang tadi handphonenya. Even kalian diperbolehkan pakai, kalian bakal berani nggak sih ganti-ganti case-nya, atau sampai misalnya ditampilin stiker, atau bahkan kalian rusakin, kalian lagi kesel main banting, pasti beda dong kalau itu punya barang punya orang lain. Beda sama kalau itu punya sendiri ya, suka-suka lah, apalagi beli sendiri ya, pasti udah lebih seenaknya. Tapi Tuhan bilang itu tuh bukan punya kamu loh, hidup kamu. Hidup tuh apa ya? Itu tadi 3 lah. Simpelnya tuh itu gitu. Tubuh, jiwa, dan roh kita tuh bukan punya kita, punyanya Tuhan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu terhadap tubuh, tadi saya lagi bahas tubuh ya, kita tuh mikir, Tuhan suka nggak ya gue kayak gini? Kita makan sembarangan, yang kotor, kita makan nggak dijaga gitu ya, makan yang gulanya tinggi lah, terus garamnya tinggi lah, yang pedes-pedes lah sampai ususnya udah sakit, dikit-dikit sakit, telat makan lah, terus tidurnya malam lah, bikin jadi kepala pusing dan lain sebagainya. Pokoknya ngejaga badan. Kita tuh harusnya mikir, Tuhan seneng gak ya gue kayak gini? Ini kan punyanya dia, gue tuh cuma dikasih kepercayaan buat pakai tubuh ini. Mata dijaga gak? Ngeliat yang bener enggak? Kuping dijaga nggak? Ngedenger yang bener enggak? Ngedengerin firman Tuhan enggak buat menumbuhkan iman gitu? Badan kita dijaga nggak? Bukan punya kamu dan seenaknya kamu bisa mengiyahkan, menyetujui pacar kamu untuk melakukan yang enggak sama badan kamu. Pacaran nggak kudus akhirnya. Punya kamu atau punya Tuhan? Punyanya Tuhan loh. Jadi ketika kita ngerti badan kita punya Tuhan, apapun yang mau kita lakuin ke badan kita tuh mikir, ini Tuhan seneng nggak ya? Model-model rambut gini Tuhan seneng nggak ya? Terlalu ekstrim. Tapi intinya apa yang kita lakukan tuh kita kayak nanya Tuhan, minta izin sama Tuhan, mempertimbangkan, seenggaknya minimal consider gitu, mempertimbangkan Tuhan kira-kira suka nggak ya, dia suka nggak ya kalau gue gini. Itu body, soul,
tadi pikiran, perasaan, kehendak, wah ini udah main banyak banget, ini lebih dalam lagi teman-teman ngomongnya. Ketika kamu mau kecewa, kamu mau balas dendam sama orang, kamu mikir, Tuhan seneng gak ya? Kita belajar di khotbah saya yang sebelumnya, sharing kindness, tentang membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mau kecewa, kita mau balas, kita mikir, Tuhan seneng gak ya? Oh Tuhan gak seneng, akhirnya apa? Kamu harus tunduk sama kamu yang cuman minjem jiwa ini, atau kamu harus tunduk sama Tuhan yang punya jiwa ini. Ya tunduknya sama Tuhan, dia otoritasnya ada gitu. Jadi kita bakal mikir, oh Tuhan gak seneng gue mikir yang kayak gini, Tuhan gak seneng gue mikir netting terus, apalagi gue pikirannya gosip terus, kebenarannya belum tahu orang ini bener gak kayak gini, tapi kamu berasumsi di dalam kepala kamu aja, itu Tuhan gak seneng. Apalagi kamu udah masih asumsi bentuknya, kamu sebarin itu ke orang seperti itu tuh fakta. Fitnah. Kamu ngefitnah orang, kamu ngegosip orang, kamu ngebully orang dengan dasar yang gak jelas. Buat apa? Bahkan kalaupun itu fakta tuh Tuhan gak mau kamu nyebarin kayak gitu. Ngapain sih? Siapa suka menggemakan tuh bakal makan buahnya, ngapain? Udah mendingan omongin yang baik-baik aja. Jadi itu lebih dalam lagi ya, tentang soul gitu. Pikiran kamu, apa yang kamu pikirin, kamu kehendaki, kamu mau cita-citanya apa. Kenapa Tuhan yang ngasih ambisi di hati gue kayak gini? Kenapa ya gue tuh tipenya seneng kayak gini, orang lain mah gak seneng kayak gini, tapi gue punya passion di bidang ini. Tanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan ngasih gue passion kayak gini? Tuhan tuh mau gue gimana? Jangan semuanya kamu putusin sendiri. Oh gue mau kuliah jurusan ini, gue mau kerja ke sana, oh gue pacaran sama si ini aja. Semuanya lah, pokoknya semuanya keputusan sendiri. Jangan keputusan sendiri, kamu nanya ke manusia aja. Firman Tuhan bilang apa? Ujilah segala sesuatu. Even sama leader kamu sekalipun, uji itu sesuai nggak sama firman Tuhan. Karena yang punya hidup kamu, jiwa kamu tuh bukan kamu, bukan orang lain, bukan leader kamu, bukan orang tua kamu, tapi Tuhan. Dan semua yang berhubungan sama Tuhan pasti benar dan baik. Amin. Dan selanjutnya spirit, roh. Ini ngomongin yang lebih dalam lagi daripada tubuh dan jiwa. Ini udah ngomongin sesuatu yang bener-bener nggak kelihatan, yang spiritual banget lah gitu. Ketika roh kita ditundukkan di bawah otoritasnya Tuhan, kita sadar ini punya Tuhan, roh kita connect sama rohnya Tuhan dong, ya nggak? Roh Kudus, kita pasti connect, kita ngerti Roh Kudus mau bekerja nya kayak gimana gitu dalam pelayanan kita serahin persiapannya, kita siapin gitu. Maksudnya persiapannya itu kita serahkan sama Tuhan biar Roh Kudus yang bekerja, bukan kita. Terus dalam segala sesuatu kayak pekerjaan, dan ketika kita menyerahkan tiga-tiganya ini fully gitu, completely body, soul, and spirit buat Tuhan, semua kehidupan kita tuh otomatis punya Tuhan. Jadinya iya dong, pekerjaan kamu kan itu kamu bisa bekerja kenapa? Karena badan kamu, karena knowledge kamu, hikmat yang dari Tuhan, karena kamu sadar itu semuanya dari Tuhan, bukan kamu lagi yang hidup. Ya udah, kamu jadi menyerahkan pekerjaan kamu buat Tuhan. Ketika pekerjaan kamu buat Tuhan, otomatis apa? Finance kamu tuh gak akan sayang buat perpuluhan. Kamu ngerti Tuhan mau kamu tuh memanage keuangan tuh kayak gimana supaya ya rapi lah, intinya bisa ke-manage gitu. Nah terus dan yang lain-lainnya tuh jadi punya Tuhan gitu. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang punya otoritas di situ. Dan ketika semuanya jadi Tuhan, tada, kita jadi satu paket komplit living worship. Sama kayak tema kita di tahun kemarin gitu. Udah hidup kita tuh penyembahan. Jadi ketika kamu ngelakuin ini gitu, 3 poin ini, secara nggak sadar kamu mulai ngerti, oh penyembahan tuh beyond than singing a worship song, beyond than lift your hand, lebih dari itu, lebih dari angkat tangan, lebih dari nyanyi, lebih dari main gitar yang bagus, lebih dari sharing firman Tuhan, lebih dari jadi leader dan membapai, memuridkan anak-anak, lebih beyond. Hidup kamu tuh dari bangun pagi sampai malam, dari kamu kecil sampai mati, semuanya tuh penyembahan. Indah banget gak sih? Dan Tuhan tuh seneng ketika kamu ngerti hatinya Tuhan, bahwa Tuhan pengen seperti itu. Yuk getting deeper. Saya mau conclude sharing saya sore hari ini. Jadi ketika kita mau belajar ngerti hatinya Tuhan lebih dalam lagi, masuk dalam hubungan, dalam penyembahan lebih dalam lagi, yang pertama kita harus ngerti bahwa penyembahan itu sifatnya personal, intim, private, hanya kamu dan Tuhan, gak bisa ngelibatin yang lain. Dan yang kedua, penyembahan itu all about Jesus. Worship is all about Jesus. Gak ada satupun yang bisa mencuri kemuliaannya. Gak bisa kamu cari itu ke orang lain. Kalau kamu menemukan yang lain gitu, ketika kamu datang untuk menyembah Tuhan, tapi sebenarnya gak menyembah Tuhan, hati-hati, sebenarnya kamu lagi menyembah, tapi bukan menyembah Tuhan. Kamu menyembah pasangan kamu menyembah teman-teman kamu menyembah diri sendiri untuk dipuasin egonya, bisa jadi. Dan Tuhan bilang jangan ada Allah lain di hadapanku selain aku, selain Allah. So, yang ketiga, yang terakhir, worship is giving your body, your soul, and your spirit completely to Jesus.
memberikan semuanya buat Tuhan sampai benar-benar hidup kita sepenuhnya komplit adalah penyembahan yang hidup. Itu firman Tuhan untuk sore hari ini. Kita belajar yuk di masa-masa sulit ini lebih positif, lebih bersyukur, jangan cuma komplain. Ingat, hidup kita sepenuhnya punya Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan punya pemikiran yang berbeda sama dunia. Kalau dunia mikir ini cuma kebetulan, ini cuma kesalahan manusia, kurang hati-hati dan lain sebagainya lah, dari makanan apa segala macam. Kita percaya bahwa Tuhan tuh turut bekerja loh di dalam pandemi ini. Apa yang mau dia sampaikan, salah satunya tuh yang hari ini kamu dengar. Dia tuh mau lebih dalam lagi berhubungan dengan kamu gitu, dan dia mau kamu menyembah lebih dalam lagi. So, tangkap hatinya Tuhan, ngertiin hatinya Tuhan, karena itu tujuan hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya, untuk menyembah Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus yang berada di dalam kerajaan surga, makasih ya Tuhan, Kau telah menyampaikan isi hatimu sore hari ini kepada setiap kami. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mau belajar mengaplikasikannya, kami mau tumbuh ya Tuhan di dalam relationship as personally ya Tuhan, dengan Engkau ya Tuhan, lebih intim lagi ya Tuhan, lebih taat lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga mau ya Tuhan belajar bahwa penyembahan itu semuanya tentang Engkau ya Tuhan, biar apa yang kami lakukan semuanya tentang Engkau, segala kemuliaan Tuhan, kuasa hanya bagi-Mu ya Bapa. Dan kami juga mau belajar Tuhan memberikan tubuh kami, jiwa kami, roh kami sepenuhnya ya Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Biar Engkau yang bertahta sepenuhnya atas hidup kami ya Bapa, atas apa yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, meskipun firman Tuhan berhenti diberitakan, yakin dan percaya Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami ya Tuhan. Roh Kudus yang terus memateraikan firman ini supaya nggak cuma tertanam Tuhan, tapi benar-benar boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. See you soon all, God bless you. Shalom teman-teman semua, berapa banyak yang diberkati lewat firman Tuhan kita pada sore hari ini, amin. Saya percaya setiap kita dikuatkan, setiap kita diberkati, setiap kita sama-sama menerima berkat yang baru daripada Tuhan, amin. So, sebelum kita pulang, mari saya mau ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama berdoa. Kita bersyafaat buat bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa buat kondisi yang terjadi saat ini, di mana saat ini kita tahu ya kondisinya lagi kurang baik, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan pulihkan, amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kita saat ini ya. Seburuk apapun kondisi kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia, amin. So, mari pejamkan matamu, kita mau berdoa sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan selama ibadah ini Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Kami juga boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Sampai sekarang ini, sampai detik ini kami masih boleh ada, semua hanya karena berkat-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang pulihkan Tuhan, Kau yang jamah Tuhan, biar Kau yang pimpin supaya bangsa kami Tuhan boleh segera dipulihkan Tuhan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau yang jamah, Kau yang sembuhkan, Kau yang pulihkan Tuhan. Kami berdoa biarlah pemulihan Tuhan boleh ada atas bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh betul-betul dipulihkan Tuhan, dan bukan cuma bangsa Indonesia tapi juga seluruh dunia Tuhan boleh pulih Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Kau berikan hikmat buat para pemimpin kami, buat presiden, buat semua pemimpin-pemimpin Tuhan, kepala daerah, gubernur dan lain segala macam Tuhan yang mengatur kebijakan-kebijakan Tuhan. Kami berdoa berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, supaya mereka boleh mengatur yang terbaik Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Berdoa buat setiap kami semua yang ada di rumah, Kami berkati mereka Tuhan dalam sekolah mereka, kuliah mereka, bekerja mereka. Kau yang selalu sertai, juga lindungi Bapak. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memelihara kehidupan kami semua ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau menerima berkat yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan juga persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin.
Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.